Halo, selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas salah satu potensi objek wisata di Toraja, yakni Gunung Tibembeng, dengan ketinggian gunung mencapai 1515 mdpl, yang berada di Lembang Lili, Kira, Ao, Gading, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di balik keindahan alam yang bisa dinikmati dari puncak gunung ini, di dalamnya juga menyimpan cerita tersendirinya yang menarik untuk dikunjungi. Dari hasil penelusuran, di puncak gunung ini ada beberapa titik yang menyimpan kisah, yakni kuburan dari Ao Gading, goa yang dipercaya rumah dari Ao Gading dan ada dua bambu yang berukuran kecil yang dipercaya oleh masyarakat bahwa dari dalam bambu itulah tempat Ao Gading memancarkan cahaya dan memunculkan dirinya. Ada juga benda-benda lain peninggalan dari nenek moyang di gunung ini, namun tidak nampak kelihatan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Selain itu, menurut cerita, di puncak gunung ini dulunya dijadikan sebagai tempat para nenek moyang kerap kali mengadakan ritual, seperti ritual memohon untuk didatangkan hujan ketika musim kemarau sedang melanda. Seperti apa kisahnya? Silahkan simak video ini. Dan jika ada kesalahan maupun kekeliruan, silahkan tinggalkan komentar. Menurut cerita, Ao Gading adalah seorang wanita yang cantik yang tinggal di Gunung Tibembeng. Dan suaminya bernama Polo Padang yang dulunya tinggal di Rangri. Kisah bagaimana Polo Padang kemudian menikah dengan Ao Gading bermula dari Polo Padang yang berpisah dengan istrinya. Menurut cerita, sebelumnya Polo Padang tinggal di Labo, dan sudah memiliki seorang istri bidadari. Sebelum bidadari itu menerima Polo Padang sebagai suaminya, ada syarat yang mesti dipenuhi oleh Polo Padang, yakni tidak boleh mengeluarkan kata-kata tanpa ropu. Polo Padang mengiyahkan, lalu ia menerima Polo Padang sebagai suaminya. Hari demi hari mereka lalui sampai melahirkan keturunan yang mereka beri nama Paerunan. Paerunan mulai tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Suatu hari Polo Padang sedang membelah kayu, dan anaknya Paerunan sedang bermain gasing. Namun dengan tidak disengaja, gasing Paerunan terlempar ke Polo Padang, sehingga Polo Padang mengeluarkan kata-kata yang melanggar perjanjian sebelumnya dengan istrinya yang langsung didengar oleh istrinya pada saat itu. Sadar akan kesalahan dan telah ingkar janji, Polo Padang pergi meninggalkan anak dan istrinya menuju ke Buntu Rangri. Di Buntu Rangri, ia melihat cahaya yang terpancar berbentuk api dari puncak Gunung Tibembeng. Penasaran akan hal itu, Polo Padang bergegas ke sana dengan modus untuk berburu. Sesampainya di puncak gunung itu, ia mendekati sumber cahaya tersebut, namun tidak menjumpai apa-apa. Hanya ada bambu di sana tempat cahaya itu muncul. Ketika Polo Padang hendak menebang bambu itu untuk dijadikan wadah mengambil air, terdengarlah suara, pelan-pelan ada orang di sini. Nanti saya kena parangmu. Kaget akan hal itu, ternyata ada orang di sana. Lalu Polo Padang merespon dengan menyuruh dia memperlihatkan dirinya yang tidak nampak itu. Lalu keluarlah dari dalam bambu itu, sosok perempuan yang cantik yang bernama Ao Gading. Polo Padang menikahi Ao Gading, dan melahirkan beberapa keturunan, lalu kemudian menuruni gunung itu untuk mendirikan rumah di puncak gunung, Basebubung. Ao Gading ketika meninggal, dibawa kembali ke Gunung Tibembeng untuk dikuburkan. Adapun kuburan dari Ao Gading yang ada di puncak gunung tersebut, bisa kita perhatikan dalam video ini. Selanjutnya keturunan dari Ao Gading ini, terpencar ke berbagai tempat, kecuali anaknya yang bernama Tengkomanurun, yang masih menetap dan melahirkan keturunan selanjutnya dan menetap di kampung Ao Gading Kecamatan Balusu. Untuk tetap menjaga kesatuan dan sejarah yang ada, maka diambillah keputusan untuk mendirikan rumah tongkonan yang terletak di Dusun Buntu Kira, Lembang Ao Gading dan diberi nama Tongkonan, Ao Gading, seperti dalam video ini. Selain kisah dari Ao Gading tersebut, menurut cerita di puncak gunung ini juga para nenek moyang kerap kali mengadakan ritual, memohon untuk didatangkan hujan ketika musim kemarau sedang melanda dan apa yang diharapkan di sana pasti dikabulkan. Selain itu, di puncak gunung ini juga ada benda lain yang disebut batu baka dan ada kolam,
Namun hanya akan kelihatan ketika diadakan ritual di puncak gunung ini, dengan orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Adapun yang disebut batu baka pada puncak gunung ini, juga memberikan pertanda baik tidaknya tanaman yang akan dipanen oleh masyarakat. Menurut cerita, ketika batu baka ini mengarah ke Palopo, maka itu bertanda tanaman di wilayah Palopo akan bagus, dan pada wilayah Ao-Gading akan rusak, begitu juga ketika mengarah ke wilayah Ao-Gading. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga dengan adanya video ini pemerintah dapat mengembangkan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata alam di Toraja Utara. Terima kasih.